Konflik di Pulau Rempang baru-baru ini sedang ramai dibicarakan. Bentrok antara polisi dan penduduk setempat telah menciptakan ketegangan di wilayah tersebut. Dan pasti banyak yang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah tentang siapa yang sebenarnya memiliki Pulau Rempang dan apa pemicu konflik ini. Pulau Rempang terletak di kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini adalah pulau terbesar kedua yang terhubung oleh 6 jembatan barelang. Jembatan-jembatan ini menghubung antara Pulau Rempang dengan Pulau Galang di selatan. Jembatan barelang sendiri adalah singkatan dari Batam, Rempang, dan Galang, yang memainkan peran penting dalam pengembangan industri di Pulau Batam. Pulau Rempang memiliki luas wilayah sekitar 16.583 hektar dan terdiri dari 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Rempang dan Sembulang. Menurut Badan Pusat Statistik, Pulau Rempang saat ini ditempati oleh sekitar 7.512 penduduk. Pulau Rempang adalah tempat bagi sekitar 16 kampung tua dihuni oleh masyarakat adat Melayu tua, suku orang laut, dan suku orang darat yang sudah tinggal di sana selama puluhan tahun. Pada awalnya, Pulau Rempang tidak termasuk dalam wilayah otorita Batam atau pemerintah daerah Riau. Namun, setelah Kepres nomor 28 tahun 1992 dikeluarkan oleh otorita Batam diperluas untuk mencangkup Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan pulau-pulau di sekitarnya. Pada tahun 2014, Pulau Rempang direncanakan untuk investasi setelah mendapatkan izin pada tahun 2001. Pulau Rempang sendiri direncanakan akan dibangun menjadi kawasan industri, jasa, dan pariwisata yang diharapkan mampu menarik investasi hingga 381 triliun dengan target hingga 2080 mendatang. Hal ini diperkuat oleh Menko Polhukam, yaitu Bapak Mahfud MD, yang menyatakan Pulau Rempang merupakan aset negara yang pengelolanya telah diberikan kepada sebuah perusahaan. Pernyataan ini terkait dengan fakta bahwa hak pengelola lahan Pulau Rempang telah diserahkan pada sebuah perusahaan yang digunakan dalam proyek pengembangan. Banyak orang yang tidak tahu bahwa tanah itu, Rempang itu, sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan, entitas perusahaan, untuk digunakan dalam hak guna usaha. Itu Pulau Rempang. Itu tahun 2001-2002. Awalnya, PT MEG yang merupakan bagian dari Arta Graha Group yang dimiliki oleh Tommy Winata diizinkan untuk mengelola lahan tersebut selama 30 tahun dengan opsi perpanjangan hingga 80 tahun. Selain Pulau Rempang, Pulau Setoko, dan Pulau Galang, masing-masing sekitar 300 hektar juga termasuk dalam pengelolaan ini. Namun, sejak tahun 2004, Pulau Rempang terlihat sangat sepi dari pembangunan dan lahan kosong itu kemudian dihuni oleh warga setempat. Tetapi, pada tahun 2023, muncul kabar heboh ketika perusahaan asal Cina Xinchi mengumumkan rencana awal investasi sebesar 172 triliun atau sekitar 11,6 miliar US dollar dengan asumsi kurs Rp15.000 per dolar. Investasi itu direncanakan untuk membangun pabrik kaca terbesar kedua di dunia setelah Cina dan nantinya untuk mendukung industri surya panel di dalam negeri yang rencananya akan dimulai pada bulan Mei 2024. Pemerintah bermimpi mengubah pulau ini menjadi Rempang Eco City, sebuah kawasan yang menggabungkan industri hijau, jasa, dan pariwisata. Namun, ketika investor siap memulai proyeknya, terungkap bahwa lahan yang akan digunakan sudah ditempati oleh warga sekitar dan pendatang. Ini memicu bentrokan sengit antara aparat kepolisian dan penduduk Pulau Rempang yang tak dapat dihindari. Masyarakat setempat bersikuku bahwa tanah di Pulau Rempang adalah tanah adat yang harus dijaga keberadaannya. Pertanyaannya, yang menjadi sengketa lahan ini apakah lahan yang seluas 600 hektar atau seluruh pulau tersebut? Sebenarnya konflik ini simpel, karena yang menjadi sengketa saat ini hanya lahan sekitar 600 hektar berdasarkan izin yang sudah didapat dari pemerintah oleh perusahaan itu. Dan jika dilihat dari segi administrasi, harus diakui justru ada sebagian masyarakat yang telah melanggar undang-undang
dengan tidak ada sertifikat yang dimiliki di lahan tersebut. Ditambah lagi mereka telah menempati lahan tanpa seizin pemilik HGU. Namun, masalah menjadi rumit ketika pemerintah akan menaikkan APL atau areal hutan industri seluas 7.572 hektar dan sisa lahannya diperuntukkan untuk hutan lindung, sehingga secara otomatis akan berdampak pada penduduk asli Pulau Rempang untuk direlokasi. Sebenarnya pemerintah sudah mempunyai niat baik untuk bersedia menyediakan tempat tinggal pengganti bagi masyarakat yang terdampak proyek tersebut. Mengutip dari laman resmi BP Batam atau Badan Pengusahaan Batam telah menyiapkan hunian sementara dan hunian tetap. Sekali lagi, hunian sementara dan hunian tetap. Hunian sementara diantaranya yang sudah disediakan oleh pemerintah, yaitu Rusun BP Batam, Rusun Pemko Batam, Rusun Jamsostek, serta ruko dan rumah. Setiap orang dalam satu keluarga akan mendapatkan biaya hidup sebesar Rp1.200.000 per orang dalam satu kakak. Biaya hidup per orang tersebut termasuk biaya air, listrik, dan kebutuhan lainnya. Selain biaya hidup, masyarakat juga mendapatkan biaya sewa sebesar Rp1.200.000 per bulan. Dan apabila masyarakat memilih untuk tinggal di tempat saudara atau di luar hunian yang telah disediakan, maka uang sewa ini akan diberikan kepada masyarakat tersebut setiap bulannya. Sedangkan untuk hunian tetap yang sudah disiapkan berupa rumah tipe 45 senilai 120 juta dengan luas tanah maksimal 500 meter persegi. Hunian itu berada di kawasan Dapur 3 Sijantung yang sangat menguntungkan untuk melaut dan menyandarkan kapal karena lokasinya sama-sama di bibir pantai. Dan jaraknya pun sekitar 10 km dari tempat tinggal asli mereka. Lokasi hunian baru tersebut akan diberi nama Kampung Pengembangan Nelayan Maritim City. Lebih dari itu, Kampung Pengembangan Nelayan Maritim City akan menjadi kampung percontohan di Indonesia sebagai kampung nelayan modern dan maju. Sebab, di Kampung Pengembangan Nelayan Maritim City itu akan tersedia berbagai fasilitas pendidikan, mulai dari pendidikan TK, SD, SMP, hingga sekolah menengah atas, pusat pelayanan kesehatan seperti puskesmas, dan fasilitas umum lainnya seperti tempat ibadah. Pembangunan hunian baru ini akan dijalankan selama 12 bulan setelah pematangan lahan. Ditargetkan, hunian tahap 1 akan selesai pada bulan Agustus 2024 mendatang. Namun kembali lagi, jika masyarakat asli pulau tersebut tidak menghendaki untuk direlokasi, karena menganggap proyek tersebut tidak bisa mensejahterakan atau memakmurkan mereka, maka dengan jelas, sesuai Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, kita harus rela melepaskan 380 triliun pergi ke Malaysia. Alasan Pulau Rempang dipilih menjadi lokasi PSN karena tidak jauh dari tambang pasir silika yang merupakan bahan baku dari solar panel. Sedangkan negara terdekat dari Indonesia yang memiliki pasir silika atau bahan baku solar panel tersebut yakni Malaysia. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Apakah proyek di Pulau Rempang ini harus dilanjutkan? Atau kita berhenti cukup sampai di sini? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.